segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi
jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ulangan 8. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 20, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Tuhan membiarkan umatnya mengalami berbagai ujian dan kesulitan di padang gurun, supaya mengajar mereka bahwa kehidupan ini bukan hanya terdiri atas jasmania saja, tetapi juga rohani, dan tergantung pada hubungan seseorang dengan Tuhan serta ketaatannya terhadap firman-Nya. Bangsa Israel diingatkan terus-menerus untuk menjadi setia, bergantung kepada Tuhan, bukan hanya agar mereka hidup, tetapi juga agar mereka bisa beranak cucu, sehingga tanah perjanjian itu dapat dikuasai sepenuhnya. Melalui perjalanan yang panjang di padang gurun, Tuhan mengajar bangsa itu bahwa mereka tidak bisa bergantung kepada kekuatan mereka, tetapi hanya pada janji pemeliharaan Tuhan. Kesesakan dan disiplin yang dialami bangsa itu untuk menjadi berkat besar bagi mereka. Bangsa Israel akan mendapatkan kemakmuran, tetapi sekali lagi Musa memperingatkan mereka agar tidak lupa diri. Israel harus terus mengingat suasana padang gurun, bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Jika mereka melupakan Tuhan, maka hukuman dan ketidakberkahan menanti mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari nats ini adalah Tuhan ingin agar kita dalam segala kondisi mengingat dan menyembah Tuhan. Ketika kita lapar, mengalami kesulitan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita kenyang, ketika kita berkelimpahan, puji Tuhan dan ingat senantiasa segala perbuatannya. Dalam susah atau senang, marilah kita tetap ingat dan memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.